merdeka. Haleluya. Selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee secara khusus di hari spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Kita bersyukur sebagai warga negara Republik Indonesia, kita terus berdoa untuk hal-hal yang baik ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama kita akan memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Yesus sendiri katakan firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Saudara yang sudah diberkati melalui program ini, bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Kiranya boleh menjadi berkat ya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kami boleh ada di hari yang baru, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk membuka firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu buat setiap kami. Urapan-Mu ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang mempertahankan kemerdekaan kita. Orang yang sudah dipercayakan merdeka di dalam Kristus, maka dia harus tetap mempertahankan untuk hidupnya tetap merdeka. Sampai kapan? Sampai akhir Tuhan Yesus dapati dia tetap setia. Karena biar bagaimanapun ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Alkitab katakan kau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Dan yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tetapi tidak serta-merta kelakuan-kelakuan yang lama, karakter-karakter yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu hilang. No, itu perlu perjuangan. Itu perlu mempertahankan kemerdekaan kita. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darah anak domba Allah. Tetapi setiap hari kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu. Berjuang untuk apa? Untuk mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran dosa si jahat. Kita berjuang. Itu sebabnya Rasul Paulus juga bilang dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita dimerdekakan, karena ketika anak itu memerdekakan kamu, firman Tuhan katakan kamu benar-benar merdeka. Dan ketika kita dimerdekakan, maka langkah berikutnya apa? Tanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kelakuan-kelakuan lama, kelakuan-kelakuan manusia lama kita ini seringkali mengintimidasi manusia baru kita yang udah dimerdekakan dalam Kristus. Nah itu sebabnya saya tadi bilang kita harus pertahankan kemerdekaan kita. Kau sudah dimerdekakan oleh kuasa darah anak domba Allah. Pertahankan kemerdekaan itu, karena biar bagaimanapun intimidasi iblis untuk menggugurkan kemerdekaanmu, untuk mengambil alih hidupmu, kembali menjajah hidupmu, itu harus engkau pertahankan, harus engkau katakan tidak. Tawaran-tawaran yang setiap hari ditawarkan kepada kita, bahkan setiap kebiasaan-kebiasaan lama, kelakuan-kelakuan lama. Makanya Rasul Paulus tadi bilang, kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Gitu kan? Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah jadi ketika kita terima Yesus, manusia baru kita kenakan. Tetapi belum sempurna. Namun harus terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita dimerdekakan oleh darah Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Maka kita harus terus-menerus diperbaharui. Manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui.
Supaya apa? Supaya hilang nih kebiasaan-kebiasaan lama, karakter-karakter yang lama, kelakuan-kelakuan yang lama. Supaya kemerdekaan kita itu tidak diganggu gugat oleh intimidasi si jahat. Itu sebabnya kita perlu mempertahankannya dengan apa? Dengan dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan terus mengisi pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Karena Alkitab katakan firman itu yang membersihkan kehidupan kita. Makanya Paulus juga katakan dalam Kolose 3 ayat 5 dan ayat 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lihat ya. Jadi ketika kita menerima manusia yang baru, kita harus berjuang mematikan, meminta pertolongan Tuhan tentunya. Mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu harus dimatikan. Bukan cuma dimatikan, di ayat 8 dikatakan selanjutnya. Tetapi sekarang buanglah. Baik mematikan maupun membuang. Semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut itu harus dibuang. Dimatikan karakter lama kita, dibuang segala hal-hal yang tidak berkenan memuliakan Tuhan. Dari setiap pribadi yang baru dimerdekakan. Itu perlu dibuang. Nah, dengan demikian tawaran-tawaran yang setiap hari ditawarkan oleh si jahat, si penjajah, iya kan? Si jahat, si iblis ini yang ditawarkan kepada kita setiap hari. Kita matikan itu, kita buang itu, jangan kita lakukan, jangan kita ikuti. Engkau sudah mempertahankan kemerdekaanmu untuk tetap terus merdeka dalam kuasa darah Anak Domba Allah sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Karena itu setiap kita masih sampai hari ini berjuang, saudaraku. Itu sebabnya kenapa saya mengajak setiap kita, ayo terus renungkan firman Tuhan. Karena ketika kebenaran itu kita dengar, firman Tuhan katakan Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi ketika kebenaran itu kita renungkan terus, firman itu kita renungkan terus, maka firman itu membersihkan sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Ya, jadi kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita menjadi manusia baru, maka manusia baru ini harus terus diperbaharui. Untuk apa? Untuk tetap terus berjalan dalam kemerdekaan. Karena orang yang sudah merdeka dalam Kristus, dia tetap harus berjalan dalam kebenaran. Karena sekali merdeka, kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan kita agar selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Merdeka dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dibaharui menjadi manusia yang baru ketika kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami sadar sampai hari ini iblis masih terus menggocoh kami. Iblis masih terus mengintimidasi kami. Namun bagian kami harus mengerti bahwa kami harus mematikan dan membuang setiap keinginan-keinginan jahat yang ditawarkan oleh si jahat. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dunia yang membuat kami kehilangan ya Tuhan dari anugerah Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati juga kehidupan kami agar selalu berjalan dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Kami secara khusus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur di usia yang ke-79 tahun ini biarlah ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat, dijamah, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati hidupnya. Sehingga kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada yang berbeban berat Tuhan berikan pemulihan. Tuhan beri kekuatan, pengharapan bagi mereka. Berkat Tuhan ada atas mereka. Umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap terus berjalan dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.